Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Frida Amelia Pratiwi selaku dosen mata kuliah Asuransi dan Pegadaian Syariah, dan kepada kawan-kawan semua mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Syarat-syarat Pegadaian Syariah. Saya sendiri Vicky Full sebagai moderator. Kemudian untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Revi, kemudian dilanjutkan oleh Saudari Via Kusnaini Syadia sebagai pemateri kedua, kemudian dilanjutkan pemateri ketiga Kiki Rahmawati, kemudian dilanjutkan pemateri terakhir yaitu Suci Mutia. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kami silakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Yulianti dari kelas Ekonomi Syariah A, NPM 1704040214 dari kelompok 5 akan membahas tentang rahin dan murtahin. Rahin adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga disebut dengan gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Nah, dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hartanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahin adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, sedangkan orang yang mengambil barang tersebut disebut murtahin. Akad rahin diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Dalil di dalam Al-Quran yaitu sebagaimana firman Allah, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu memenuhi amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbinya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang dia kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun dan syarat. Di dalam rahin atau gadai ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar rahin tersebut sah dan tidak melanggar hukum Islam. Di antaranya harus ada akad dan ijab kabul, ada akid atau yang barang yang digadaikan, harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan. Akid adalah yang menggadaikan barang dan yang memberikan piutang gadai. Selain rukun, ada juga syarat-syarat sahnya, antara lain adanya rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin itu adalah pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai itu haruslah orang yang sudah balik, sudah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam rahim terdapat manfaat dan mudaratnya. Manfaat rahim antara lain membantu saudara-saudara sesama muslim kita yang sedang mengalami kesulitan keuangan, memberikan pembiayaan agar masyarakat terhindar dari riba, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Adapun mudaratnya, resiko tak terbayarkan yang hutang nasabah tersebut atau terjadinya wan prestasi. Yang kedua, resiko penurunan nilai aset atau rusaknya aset yang dijadikan jaminan tersebut. Jadi rahin itu adalah menjadikan suatu barang atau benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika atau bisa disebut gadai. Gadai ada dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Gadai konvensional dan gadai syariah terdapat perbedaan, yaitu secara
kalau gadai syariah dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak pegadaian untuk mencari keuntungan yang besar, sedangkan gadai konvensional dilakukan dengan prinsip tolong-menolong tapi dari pihak pegadaian bersifat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti dijelaskan tadi, sedangkan murtahin sendiri adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang antara dengan debitur. Dan dalam hal ini masing-masing pihak baik rahin dan murtahin berkewajiban atas prestasi untuk melaksanakan kewajibannya. Demikian presentasi dari saya tentang rahin dan murtahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Husaini Sadia, NPM 1804041166 akan menjelaskan materi tentang sigot, ijab, dan qabul, yaitu kesepakatan antara rahim dan murtahim dalam melakukan transaksi gadai. Syarat sigot yang harus dipenuhi dalam operasional penggadaian syariah yaitu yang pertama, sigot tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Yang kedua, roh mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sigot dalam roh tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab roh jual beli jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan roh tetap sah. Menurut Syed Syabik, gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai, dan barang gadaian itu dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai. Disyaratkan kedua, orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai harus sehat akal pikirnya. Mereka tidak perlu harus sudah dewasa. Jadi seorang anak yang bisa membedakan baik dan buruk atau memayyiz dapat menjadi rohin atau yang menggadaikan. Bisa juga menjadi murtahin yang menerima gadai. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmawati, NPM 1804041089. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang marhun bih. Marhun bih atau utang adalah sejumlah dana yang diberikan pada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi marhun bih adalah 1. Harus merupakan hal yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, memungkinkan pemanfaatannya. Yang ketiga, harus dikuantifikasi dan dapat dihitung jumlahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Mutia, NPM 1804041158. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang almarhun atau rahan. Apa itu almarhun atau rahan? Almarhun atau rahan itu barang yang digunakan si rahin atau si penggadai untuk dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan hutang, atau bisa juga diartikan sebagai barang atau produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Dan dalam prosesnya, marhun atau barang yang digadaikan itu harus memiliki syarat-syarat atau memenuhi syarat-syarat. Yaitu yang pertama, marhun harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Yang kedua, marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, marhun tersebut harus sah dimiliki oleh si rahin
atau si penggadai. Dan yang terakhir, marhun merupakan harta yang utuh atau tidak berpisah di beberapa tempat atau tidak dimiliki oleh beberapa orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok 5. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.